Puji Tuhan, Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk berbakti pada Tuhan melalui persetujuan doa pada sore hari ini. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama memujikan Tuhan. Suatu pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Melewati
Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa surga, kami bersyukur dan terima kasih dalam situasi yang tidak kondusif ini, kami masih diberi kesempatan untuk berbakti pada Tuhan. Kami mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan untuk bersekutu pada doa pada sore hari ini. Ampuni dosa kami yang sudah kami berbuat sengaja maupun tidak sengaja dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau sucikan, kuduskan, basuh dengan darah-Mu, biarlah kami boleh diperbarui hidup kami, hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon firman-Mu sendiri mau berbicara kepada kami. Berilah hati yang peka suara Tuhan dan taat firman Tuhan. Biarlah kami sisa hidup ini dipimpin oleh Tuhan ke dalam kekekalan. Biarlah kami tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Hamba-Mu mau menyerahkan persoalan doa hari ini dari awal akhirnya ke dalam Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bulan Mei, waktu saya diberitahu Saudara Priska untuk membawa renungan di persekutuan doa pada sore hari ini, saya sudah mulai membaca kitab Tawarikh. Pada tanggal 31 Mei sore saya membaca kitab PL sampai 2 Tawarikh pasal yang ke-15 dan 16. Saya tiap hari membaca Alkitab, pagi 2 pasal, sore 2 pasal. Saya dapat berkat melalui kisah Raja Asa dan siap membagikan berkat ini bagi Bapak Ibu sore hari ini. Mari kita membaca 3 bagian dari kitab Tawarikh. Yang pertama, 2 Tawarikh 14 ayat yang 2 sampai 6, 8 sampai 13. 2 Tawarikh 14 ayat 2 sampai 6, 8 sampai 13. Saya bacakan. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memerangi di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah menganugerahkan keamanan kepadanya. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda, jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin, jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Serah, orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1 juta orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup.
karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang Yehuda memperoleh jerahan yang sangat besar. Selanjutnya 2 Tawarik 15 ayat 1-9 dan 15. Arsaya bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan dia. Bila kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tapi bila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada iman dan tanpa hukum. Tapi dalam kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Arsaya bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allah berserta dengan dia. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu. Karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Terakhir, 2 Tawarik pasal 16. 2 Tawarik pasal 16 ayat 1-3, 7-13. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baisa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari pembendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram yang diam di Damsyik, dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baisa, raja Israel, supaya undur daripadaku." Pada waktu itu datanglah Hanani, penglihat itu kepada Asa, raja Yehuda, katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Bukan tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, keretanya dan orang-orang berkuda sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Maka sakit hatilah Asa kena perkataan penglihat itu, sehingga memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena akad perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat pemberhentian bersama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya.
Demikianlah firman Tuhan. Sejak Salomo meninggal, kerajaan Israel terbagi-bagi dua, utara dan selatan. Itu terjadi karena Raja Salomo pada usia tuanya tidak taat firman Tuhan. Dia menyembah berhala-berhala dewa-dewa istrinya dan tidak bertobat. Maka Tuhan marah dan akan memecahkan kerajaan Israel jadi dua setelah Salomo meninggal. Satu di utara yang dikuasai 10 suku dan bagian selatan dikuasai 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Bagian selatan rajanya tetap dari keturunan Raja Daud. Sebab itu janji Tuhan kepada Daud bahwa keturunannya tetap akan duduk sebagai raja. Sebab Daud setia hidup menurut firman dan hukum-hukum Tuhan sampai akhir hidupnya. Pada zaman Asa menjadi raja, suasana pada waktu itu kacau sekali. Raja Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya setelah mendengar peringatan dari Nabi Tuhan. Tidak seperti raja sebelumnya yang membawa bangsa berdosa dengan menyembah berhala-berhala dan dewa-dewa penduduk setempat yang dilarang Tuhan. Sehingga Tuhan meninggalkan umatnya. Raja Asa membawa rakyatnya kembali berbakti pada Tuhan, menjauhkan berhala-berhala dan patung-patungnya, membuang dan hancurkan, dan Tuhan memberi keamanan bagi umatnya. Satu saat datanglah orang Ethiopia dengan tentara yang besar, menyerang Raja Asa. Lalu Raja Asa menseru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan untuk menolong menghadapi tentara yang besar jumlahnya. Dan Tuhan mendengar suaranya, memukul kalah orang Ethiopia di hadapan Asa dan orang-orang Yehuda. Mereka lari dan dibinasakan. Karena Raja Asa berseru kepada Tuhan dan bangsanya hidup dalam kebenarannya. Mereka memperoleh kemenangan besar dan dapat banyak barang jarahan. Maka amanlah negaranya. Pada tahun 36 pemerintahan Asa, datanglah Raja Israel utara yang dari utara maju berperang Raja Selatan yang di bawah pimpinan Raja Asa. Asa menjadi takut. Dia lupa pertolongan Tuhan pada waktu lalu. Asa minta bantuan Raja Aram untuk melawan Raja Utara. Oleh sebab itu Tuhan mengutus Nabi Hanani untuk menegur Raja Asa. Tapi Asa tidak mendengar teguran Tuhan, malah memenjarakannya. Lihat 2 Tawarikh 16:7-13. Dari peristiwa ini memberikan saya bahwa adanya saya hari ini karena kasih setia Tuhan. Jikapun Tuhan yang menolong saya sudah lama binasa. Bukankah hidup kita sering mengalami banyak permasalahan? Masalah kesehatan, keuangan, masalah keluarga antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, sakit penyakit, soal keuangan, dan lain-lainnya. Menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, kita dengan getul berdoa. Tuhan tolong, saya berjanji hidup selanjutnya akan setia berbakti kepada Tuhan. Begitu segalanya sudah lewat, hidup aman dan tenteram dan cukup, mulai menggunakan waktu untuk senang-senang dan jalan-jalan. Hari Minggu boleh datang, boleh tidak. Tuhan dinomor duakan. Begitu timbul kesulitan lagi, pekerjaan tidak lancar, sakit lagi, tidak cari Tuhan dan cari sesama, bahkan cari berhala dan dukun. Waktu dikunjungi hamba Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, malah marah-marah. Mana Tuhan, lihat keadaan saya, sekarang susah, sakit lagi. Saya sudah doa dan doa, tapi tidak ada jawaban. Dia tidak mau introspeksi diri sendiri, tapi menyalahkan Tuhan dan orang lain. Seperti Raja Asa, akhirnya dia binasa. Mengapa bisa begitu? Karena Asa tidak setia berbakti pada Tuhan. Lihat situasi yang kita hadapi sekarang. Pandemi COVID-19 belum tahu sampai kapan berakhir. Bahkan bertambah ganas akhir-akhir ini. Banyak orang hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Hidup tidak bebas. Iman kita sering digoncangkan. Khawatir, hidup dalam ketakutan dan hilang ketenteraman dalam hati, dan sebagainya. Bagaimana kita menghadapi ini semua? Sebagai orang yang sudah diselamatkan, ingatlah kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus.
diberi hidup baru. Ada Roh Kudus menyertai kita, menghibur kita, menolong kita. Maka kita harus dengan berani datang kepada Tuhan, memberitahukan masalah kita kepada Tuhan, mohon pertolongannya. Dengan satu, berdoa, membeberkan segala perkara kepada Tuhan. Mohon ampun dosa-dosa yang kita perbuat. Lihat ayat 4. Dalam kesesakan, kita asal datang kepada Tuhan, membeberkan permasalahannya dan mohon ampun atas dosa-dosanya yang sudah diperbuat. Maka Tuhan memberkati doa mereka. Bagaimana kita bisa tahu teguran Tuhan dan bertobat? Zaman dulu Tuhan mengutus hambanya untuk berbicara kepada mereka. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Allah Bapa mengutus Roh Kudus menyertai kita, berbicara kepada kita melalui firman-Nya, yaitu Alkitab, melalui hamba-hambanya. Firman-Nya seperti pisau yang bermata dua, membelah hati kita. Kita telanjang di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat menyembunyikan sesuatu di hadapannya. Oleh sebab itu kita harus rajin dan teratur membaca Alkitab dan berdoa. Sebab Alkitab adalah firman yang menerangi hati kita. Melalui firman-Nya kita tahu perbuatan kita apa yang sesuai perintahnya. Kalau tidak, kita sudah bersusah kepada Tuhan. Akibat dosa adalah maut. Kita harus bertobat, mohon ampun supaya kita tidak binasa. Maka dari itu, sebelum ajal kita datang, rajin-rajinlah membaca firman-Nya. Mohon Roh Kudus memimpin hidup kita dalam kebenaran-Nya. Maka kita akan diberkati Tuhan untuk mengatasi segala perkara. Seperti Raja Asa yang bertobat dari taat firman-Nya. Maka dia dapat mengalahkan tentara Ethiopia yang 1 kali lipat kekuatannya tentara Israel. Sebab Tuhan yang berperang untuk umatnya yang kembali ke jalan yang benar. Ketiga, tetap setia berbakti pada Tuhan. Seringkali kita seperti pepatah bilang, habis manis sepa dibuang. Lupa pertolongannya dan tidak setia berbakti pada Tuhan. Maka iblis akan menghancurkan hidup kita. Sebab iblis seperti singa yang mengaung-ngaung mencari mangsanya. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti Raja Asa lupa pertolongan Tuhan dan taat firman-Nya. Maka begitu ada masalah tiba, dia lupa Tuhan. Dia dan minta pertolongan manusia. Tidak terima teguran Tuhan. Tidak bertobat, malah marah-marah kepada Tuhan. Dan memenjarakan hamba Tuhan yang menegurnya. Akibatnya Tuhan meninggalkan dia dan binasalah Raja Asa. Maka dari itu kita yang sudah diampuni dosa-dosa kita dengan darah-Nya yang kudus harus hidup baru dengan setia ikut perintah firman Tuhan, dengan teratur membaca firman-Nya, dengan setia mengikuti kebaktian melalui firman-Nya yang disampaikan hamba Tuhan. Kita diberi petunjuk apa yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh lakukan. Mohon Roh Kudus menyertai jalan kita supaya kita dengan setia menurut petunjuk-Nya, tidak salah jalan yang akan membawa kebinasaan bagi kita. Kiranya kita semua seperti Mazmur mengatakan, firman Tuhan seperti pelita kakiku dan terang jalanku, pimpinlah aku ke jalan kekekalan. Kiranya kisah Raja menjadi peringatan bagi kita. Jangan lupa adanya kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan semata-mata karena kasih Kristus dan penebusannya. Berjaga-jagalah dan rajin-rajinlah membaca firman Tuhan dan tak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan. Mohon pertolongan dan ketabahan untuk menghadapi segala masalah. Menghadapi segala perkara, Tuhan pasti buka jalan. Maka dari itu berjaga-jagalah senantiasa, bersukacitalah senantiasa, berdoa dan ucapan syukur. Sebab Tuhan beserta bersama-sama orang yang setia berbakti kepadanya. Tuhan pasti melindungi kita, maka kita akan memancarkan kebenaran firman-Nya. Melalui kita nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera Allah Tritunggal menyertai kita semua sampai akhir hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Ucap terima kasih. Terima kasih Tuhan atas penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan kami memberi segala perkara kepada Tuhan. Selidikilah hati kami, tuntunlah ke jalan kebenaran, supaya hidup kami selalu dalam kebenaran-Mu dan tidak menyimpang dalam kebenaran-Mu. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kami semua. Perbarui hidup kami, peka suara Tuhan, taat firman Tuhan. Biarlah hidup yang Kau berikan dalam pimpinan Tuhan dan setia mengikutkan pimpinan kami sampai akhir hidup kita, hidup kami masing-masing, supaya sisa hidupnya kami boleh memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, bagi kerajaan Tuhan, bagi orang sekitarnya. Melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saya lagi menyalakan jemaat iman dalam Tuhan. Walaupun saat ini kami tidak bisa leluasa berbakti pada Tuhan, biarlah Tuhan beri hati yang rindu akan firman Tuhan, membaca firman Tuhan di tempat kita masing-masing, menekan firman Tuhan melalui streaming yang kami dengar. Biarlah firman Tuhan yang penuh kuasa memimpin hidup di dalam kami, membarui hidup kami, supaya kami memperoleh berkat Tuhan, melewati masalah ini dengan selamat. Melalui hidup kita nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan setiap pokok doa kita di hadapan Tuhan, dan saya akan memandunya. Yang pertama, kita akan berdoa untuk jemaat yang sampai hari ini masih mengalami kelemahan tubuh ataupun dalam proses kesembuhan. Mari bersama-sama kita doakan supaya mereka semuanya tetap dalam penyertaan Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersama-sama berdoa untuk jemaat-Mu yang sampai hari ini masih lemah tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Chandra Surya, untuk Ibu Suprapti. Kami juga berdoa untuk Bapak Heri Cahyanto, untuk Ibu Isa, untuk Ibu Arimandang, Bapak Iswahyudi, Ibu Herti, dan Bapak Edi Suhartono, Jemaat Pos PI Donomulyo. Kiranya Tuhan Kau yang menolong mereka, memberikan kekuatan, dan Tuhan juga memberikan kesembuhan. Biarlah hari-hari boleh dijalaninya dengan baik bersama dengan Tuhan, dan biarlah mereka semuanya juga terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat Tuhan yang sedang sakit. Keluarga yang boleh dengan setia ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang memberikan kesabaran, Tuhan juga yang memberikan kemurahan hati untuk bisa menjaga, merawat, serta menemani akan saudara-saudara kami yang sedang sakit ini dengan kasih yang daripada Engkau. Biarlah mereka semuanya juga akan terus dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang dalam kondisi lemah tubuh, dan juga bagi jemaat yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, hanya kepada Engkau. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk jemaat yang sudah lanjut usia. Kiranya kita mengingat mereka semuanya di dalam doa, dan kita juga akan terus memohon kepada Tuhan supaya jemaat yang sudah lanjut usia juga akan terus dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Berdoa untuk Bapak Ibu Isa, untuk Bapak Ibu Winarto, Bapak Ibu Heri Cahyanto. Kami berdoa untuk Bapak Adi Wikartono, berdoa juga untuk Ibu Maria, berdoa untuk Ibu Paulus Suryatika, untuk Ibu Suratman, untuk Bapak dan Ibu Arimandang. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Edi. Kami juga berdoa untuk yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan, Kau yang memberkati mereka. Tuhan, Kau yang menolong mereka. Tuhan juga yang akan menjaga, melindungi keseharian mereka. Walaupun mereka sudah usia lanjut, kami percaya Tuhan Kau yang akan terus memberikan kekuatan. Tuhan juga yang akan terus memberkati mereka semuanya. Bersama-sama dengan keluarga yang ada bersama-sama dengan mereka, mereka juga akan terus dikuatkan oleh Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia menjadi berkat bagi masing-masing keluarga. Kesehatan, kekuatan, sukacita, kami percaya Tuhan Kau yang akan limpahkan di dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang kami tahu, Tuhan selalu menjaga, melindungi mereka. Walaupun secara fisik lemah, tetapi kami percaya bahwa kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami membawa jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia hanya kepada Engkau. Penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka semuanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang hamil. Kita doakan supaya dalam masa-masa kehamilan Tuhan menyertai dan Tuhan juga akan terus menolong ibu yang mengandung dan bayi yang dikandungnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Intan, istri daripada Bapak Eldo, dan Ibu Rizda, istri daripada Bapak Hendra. Dalam masa kehamilannya kiranya Tuhan Kau yang memimpin, menyertai, menjaga, melindungi ibu yang mengandung dan bayi yang dikandung, hingga pada saatnya nanti melahirkan dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari yang dijalani boleh dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang akan terus memimpin mereka. Anak bagi kehidupan mereka biarlah menambahkan sukacita bagi kehidupan masing-masing keluarga. Dan para orang tua juga akan terus diberikan hikmat untuk menjadi orang tua yang bisa membawa setiap anak-anak hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan Ibu Intan dan Ibu Rizda hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari kita berdoa untuk pergumulan masing-masing jemaat. Kita doakan masing-masing jemaat dalam pergumulan masing-masing supaya mereka akan terus diberikan jalan keluar oleh Tuhan, dan di tengah-tengah kesulitan hidup yang ada, mereka juga akan terus menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat-Mu dalam pergumulan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Kau yang menolong dan memimpin mereka. Engkau yang membukakan jalan keluar, dan Engkau juga yang mampu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan keluarga, dalam pergumulan anak, dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan apapun yang Tuhan titipkan. Biarlah semuanya dijalani bersama dengan Engkau dan dengan penuh sukacita. Kami percaya melalui kesulitan hidup yang Tuhan izinkan dialami, Tuhan mengajar kepada setiap kami untuk kami terus bersandar dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan setiap jemaat-Mu melewati hari-hari dengan tetap melihat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari kita bersama-sama berdoa untuk majelis dan hamba Tuhan yang melayani, baik yang ada di Lawang maupun yang ada di Pos PI Donomulyo. Kita doakan semuanya boleh bergandeng tangan memajukan akan pekerjaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani, baik majelis dan hamba Tuhan yang ada di Lawang maupun yang ada di Pos PI Donomulyo. Kami berdoa untuk Bapak Santoso, Bapak Joni, Bapak Denny, Ibu Imelda, Ibu Sinta. Kami juga berdoa untuk Ibu Intan, berdoa untuk Saudara Stephen, berdoa juga untuk Saudari Priska, untuk Ibu Hira. Kiranya Tuhan Kau yang menolong mereka semuanya, diberkati oleh Tuhan dalam keluarga masing-masing, dalam pekerjaan maupun dalam setiap pergumulan. Engkau hadir dalam kehidupan setiap majelis Tuhan, dan biarlah mereka semuanya juga akan terus dipimpin dalam mereka melayani Tuhan. Diberikan kesatuan hati dan sukacita, sehingga mereka juga mampu memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Romli, Ibu Rahayu, berdoa juga untuk Pak Stefanus, juga untuk hamba-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang menolong setiap kami, bersama-sama kami diberikan hati yang sungguh-sungguh melayani dengan baik, dan kami juga bersama-sama bergandeng tangan dengan majelis untuk memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami terus memohon Tuhan Kau yang menyempurnakan. Kiranya kami semuanya akan terus diingatkan, dipimpin oleh Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap jemaat kami.
Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami membawa majelis dan hamba Tuhan hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk pelayanan di Sekolah Pelita Kasih maupun di Pos PI. Kiranya Tuhan yang menolong lembaga pendidikan dan pos pelayanan pekabaran Injil ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Sekolah Pelita Kasih, sekolah yang Tuhan boleh titipkan untuk kami kerjakan di tempat ini. Biarlah lembaga pendidikan yang ada ini menjadi sarana kami untuk kami bisa melayani setiap anak-anak, dan kehadiran para guru-guru bisa menjadi berkat bagi mereka semuanya. Walaupun masih dalam masa pandemi, biarlah kehadiran semua yang ada di sekolah bisa menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan anak-anak yang Tuhan titipkan di sekolah ini, mereka semuanya juga mendapatkan berkat, baik berkat firman Tuhan maupun berkat ilmu pengetahuan. Kerjasama dengan para orang tua wali murid, kiranya Tuhan Kau yang memimpin, dan biarlah bersama-sama kami bergandeng tangan memajukan akan lembaga pendidikan yang ada ini. Memberkati hamba-hambamu yang ada di yayasan, memberkati koordinator sekolah, kepala sekolah, guru-guru dan seluruh staf karyawan. Biarlah bersama-sama diberikan hati yang sungguh-sungguh melayani untuk kebaikan Tuhan melalui lembaga pendidikan yang ada. Biaya operasional setiap bulannya kiranya Tuhan juga yang mencukupkan. Terima kasih untuk penerimaan siswa baru yang Tuhan juga berkarya. Engkau sudah mengirimkan setiap anak-anak untuk kami bina dan kami didik di tahun ajaran yang baru, semua karena kasih Tuhan. Tuhan juga akan terus memberkati dalam rencana-rencana ke depan untuk perkembangan daripada sekolah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Sekolah Pelita Kasih hanya kepada Tuhan. Berdoa juga untuk Pos PI Donomulyo. Kiranya Pos PI ini juga boleh berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Memberkati penginjil Stefanus dan keluarga yang melayani di tempat sana. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Memberkati jemaat-Mu yang ada di sana, kehadirannya menjadi berkat bagi orang-orang Donomulyo dan sekitarnya. Kesulitan-kesulitan hidup yang Tuhan izinkan dialami, biarlah menjadikan jemaat yang ada di Pos PI semakin hari semakin hidup mengandalkan Tuhan. Pergumulan-pergumulan di gereja kiranya Tuhan juga memimpin. Kerinduannya untuk mempunyai tempat ibadah yang permanen, Tuhan Kau yang mendengar, dan tepat pada waktunya Tuhan juga Engkau yang akan memberikan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita terus mendoakan negeri kita supaya terus dipulihkan oleh Tuhan dan terlepas dari setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Kita juga terus berdoa untuk para medis yang berjuang, kiranya Tuhan yang akan terus menolong sehingga negeri kita ini semakin hari semakin lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Kau yang akan terus menolong dalam pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi, supaya negeri kami Tuhan Kau yang akan terus pulihkan dari berbagai pergumulan yang sedang dihadapi. Memberikan hikmat buat pemimpin negara kami, memberikan hikmat bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Biarlah semuanya boleh bergandeng tangan untuk memajukan akan negeri kami yang tercinta ini. Memberkati juga untuk para medis dalam perjuangannya melawan virus corona. Kiranya Tuhan Kau yang menolong, menjaga, melindungi mereka semuanya. Berdoa untuk para pasien, biarlah semuanya juga boleh disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksinasi yang sedang berjalan, biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami semua sebagai bagian dari warga negara ini, kami menjadi warga negara yang baik, bisa mengikuti setiap peraturan yang ada, dan kami juga bisa saling menjaga satu dengan yang lainnya. Pemulihan daripada negeri ini sekali lagi Tuhan kami serahkan hanya kepada Engkau, dan biarlah kehadiran kami setiap anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, kami terus hidup memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah pokok doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya kita terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan mendengar, dan tepat pada waktunya Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Mari kita mengakhiri akan persekutuan doa kita hari ini
dengan kita mengarahkan setiap hati kita, dan terimalah berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita meninggalkan tempat kita masing-masing dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya menyertai kita semuanya dimanapun Bapak Ibu berada, dan kita juga terus menjadi orang-orang yang setia kepada Dia selamanya, mulai hari ini dan sampai Kristus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya, dan kiranya Tuhan yang akan terus menolong Bapak Ibu semua yang ada di tempat masing-masing. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jalani hidup dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.